Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Agnes Claudia dengan NIM 23521103PN 18681. Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah Statistika Pertanian kelas B, yaitu Bapak Dr. Irwan Endrayanto Elisius SSIMSC. Pada kesempatan kali ini izinkan saya untuk mempresentasikan jawaban hasil UTS saya sebagai berikut ini. Langsung saja, untuk soal pertama, buatlah satu contoh rancangan penelitian di bidang pertanian yang berbeda dari yang telah dibahas di kelas dan bukan contoh dari buku referensi. Rancangan penelitian berisi tujuan penelitian dan data yang dikumpulkan. Di sini saya mengambil judul penelitian, pengaruh pemberian pupuk organik terhadap pertumbuhan kacang hijau atau Vigna radiata. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efek pemberian pupuk organik terhadap pertumbuhan kacang hijau dengan fokus pada tinggi tanaman, jumlah daun, dan produksi biji. Perlakuan yang dibuat dalam penelitian ini ada dua, yaitu kelompok pemberian pupuk organik. Tanaman kacang hijau diberi pupuk organik sesuai dengan dosis yang direkomendasikan pada awal tanam dan selama periode pertumbuhan. Perlakuan yang kedua yaitu kelompok kontrol. Tanaman kacang hijau hanya diberi air tanpa pupuk tambahan. Yang ketiga yaitu data yang dikumpulkan ada 3 buah, yaitu yang pertama tinggi tanaman dengan satuan cm. Tinggi tanaman kacang hijau diukur setiap minggu selama periode pertumbuhan. Yang kedua adalah jumlah daun. Jumlah daun pada setiap tanaman dihitung setiap 2 minggu sekali. Yang ketiga adalah produksi biji gram. Setelah periode pertumbuhan, biji kacang hijau dipanen dan diukur beratnya untuk menentukan efek pupuk organik terhadap produksi biji. Lanjut untuk soal nomor 2. Setiap bulan, seorang pengusaha membeli 5.000 bibit anggrek dari stor A dan stor B. Sebanyak 2.000 bibit dibeli dari stor A, sedangkan 3.000 bibit berasal dari stor B. Dari pengalaman sebelumnya, diketahui bahwa rata-rata sebanyak 5.000 bibit dari stor A tidak tumbuh dan sebanyak 2.700 bibit dari stor B tumbuh dengan baik. Perintah pertama, buatlah tabel kontingensi dari kasus di atas dengan format berikut. Dengan diketahui ada 500 bibit yang tidak tumbuh dari stor A, maka kita dapat menghitung jumlah bibit yang tumbuh dengan baik di stor A adalah total bibit dari stor A dikurang bibit yang tidak tumbuh dari stor A, yaitu 2.000 dikurang 500 diperoleh hasil 1.500. Untuk stor B diketahui bahwa bibit yang tumbuh dengan baik berjumlah 2.700. Maka kita bisa mengetahui bibit yang tidak tumbuh pada stor B dengan cara total bibit stor B itu 3.000 dikurangi dengan jumlah bibit yang tumbuh dengan baik di stor B itu 2.700. Maka diperoleh hasil bibit yang tidak tumbuh pada stor B adalah 300. Dari sini kita bisa mengetahui jumlah bibit yang tumbuh dengan baik dari stor A dan stor B adalah 1.500 ditambah 2.700 diperoleh hasil 4.200. Untuk mengetahui bibit yang tidak tumbuh dari stor A dan stor B dapat dilakukan dengan cara menjumlahkan bibit yang tidak tumbuh pada stor A ditambah bibit yang tidak tumbuh pada stor B, yaitu 500 ditambah 300 diperoleh hasil 800. Di sini kita buat permisalan A sama dengan bibit dari toko A, B sama dengan bibit dari toko B, TB sama dengan bibit yang tumbuh dengan baik, T sama dengan bibit yang tidak tumbuh. Peluang A adalah 2.000 dibagi 5.000, yaitu total keseluruhan bibit. Maka diperoleh hasil 0,4. Untuk mengetahui peluang B, peluang bibit dari toko B, dilakukan dengan cara 3.000 yaitu jumlah bibit dari toko B atau stor B dibagi dengan jumlah keseluruhan bibit yaitu 5.000, maka diperoleh hasil 0,6.
Untuk mengetahui bibit yang tidak tumbuh pada store A dilakukan dengan cara 500, yaitu bibit yang tidak tumbuh pada store A dibagi dengan keseluruhan bibit dari store A, yaitu 2000. Maka diperoleh hasil 0,25. Untuk mengetahui bibit yang tidak tumbuh pada store B, dilakukan dengan cara eh, bibit yang tidak tumbuh pada store B dibagi dengan total bibit dari store B, yaitu 300 dibagi 3000 sama dengan 0,1. Selanjutnya untuk mengetahui bibit yang tidak tumbuh bibit yang tumbuh dengan baik pada store A adalah 1500 dibagi total bibit dari store A yaitu 2000 sama dengan 0,75. Untuk mengetahui bibit yang tumbuh dengan baik pada store B dilakukan dengan cara bibit yang tumbuh dengan baik pada store B dibagi dengan total bibit pada store B yaitu 2700 dibagi 3000 sama dengan 0,9. Nah, untuk perintah yang kedua, jika sebuah bibit dipilih secara acak, hitunglah peluang bibit tersebut tumbuh dengan baik. Di sini kita ketahui bahwa total bibit yang tumbuh dengan baik ada 4200. Dengan permisalan TB sama dengan bibit yang tumbuh dengan baik, peluang TB sama dengan 4200 dibagi total bibit keseluruhan yaitu 5000, maka diperoleh hasil 0,84. Jadi, peluang bibit yang dibeli oleh petani tumbuh dengan baik adalah 0,84. Maksudnya, jika petani membeli 100 bibit dari store A maupun store B, terdapat peluang bahwa ada 84 bibit yang akan tumbuh dengan baik. Kita juga bisa memperoleh jawabannya dengan menggunakan diagram batang seperti pada slide yang berikut ini. Soal pertanyaan dari soal 2 yang ketiga yaitu jika sebuah bibit dari store B diambil secara acak, berapa peluang bibit tersebut tidak tumbuh? Dengan permisalan B sama dengan bibit dari toko B, T sama dengan bibit yang tidak tumbuh, maka diperoleh peluang bibit yang tidak tumbuh pada toko B sama dengan 300 dibagi 3000, maka diperoleh hasil 0,1. Jadi, peluang bibit yang dibeli oleh petani dari store B tidak tumbuh dengan baik adalah 0,1. Maksudnya, jika petani membeli 100 bibit dari store B, terdapat peluang bahwa ada 10 bibit yang tidak tumbuh. Untuk pertanyaan ini kita juga bisa memperoleh jawabannya dengan menggunakan diagram batang. Seperti slide ini. Lanjut untuk soal pertanyaan yang keempat pada soal 2. Jika diketahui sebuah bibit tidak tumbuh, berapakah peluang bibit tersebut berasal dari store A? Di sini diketahui bahwa bibit yang tidak tumbuh pada store A adalah 500 dan total bibit yang tidak tumbuh adalah 800. Kita bisa mencari peluang bibit yang tidak tumbuh pada store A sama dengan A irisan T dibagi peluang bibit tidak tumbuh. Pertama, kita cari terlebih dahulu peluang bibit tidak tumbuh yaitu 800 dibagi 5000 yaitu total bibit keseluruhan. Maka diperoleh hasil 0,16. Untuk peluang A irisan T sama dengan 500 yaitu bibit yang tidak tumbuh dibagi 5000 yang merupakan total bibit keseluruhan, maka diperoleh hasil 0,1. Sehingga dapat kita cari hasilnya, peluang bibit tidak tumbuh adalah 0,1 dibagi 0,16 sama dengan 0,625. Jadi, jika diketahui sebuah bibit tidak tumbuh dengan baik, kemungkinan sebesar 0,625 atau 62,5% bibit tersebut berasal dari store A. Artinya, dengan kemungkinan kurang dari 500%, bibit tersebut berasal dari store B. Nah, kita juga bisa memperoleh jawabannya dengan menggunakan diagram batang seperti berikut.
Selanjutnya untuk soal nomor 3. Uraikan dengan jelas penggunaan statistika dalam paper yang Anda bahas dalam kelompok Anda. Catatan, penjelasan Anda meliputi tujuan penelitian paper tersebut, jenis data dan sumbernya, serta alasan pengumpulan data termasuk kesimpulan dari penelitian tersebut. Di sini kami menggunakan jurnal Agricultural System yang berjudul Agricultural Labor COVID-19 and Potential Implication for Food Security and Air Quality in the Breadbasket of India. Tujuan penelitian. Penelitian pada jurnal ini bertujuan untuk yang pertama mengevaluasi potensi pengurangan tenaga kerja pertanian akibat pandemi COVID-19. Yang kedua, menganalisis pengaruh keterlambatan penanaman padi terhadap produktivitas. Yang ketiga, menilai kerugian ekonomi yang mungkin terjadi akibat penurunan produktivitas. Yang keempat, mempertimbangkan dampak negatif pembakaran sisa tanaman padi. Yang kelima, mengidentifikasi dan membahas solusi teknologi yang dapat membantu mengatasi tantangan yang dihadapi. Lanjut pada jenis-jenis data yang diperoleh pada figur A. Data pada figur A diperoleh jenis data pie chart atau data yang tergolong data kualitatif. Data ini bersumber dari citra satelit yang sehingga termasuk kelompok data sekunder. Data yang dikumpulkan berupa ukuran dari lahan pertanian di daerah Punjab dan Haryana. Pengambilan data dilakukan untuk mengetahui distribusi waktu tanam beras yang didasarkan pada beberapa skenario. Data ini menunjukkan data tentang distribusi ukuran lahan pertanian di India bagian barat laut, khususnya di negara bagian Punjab dan Haryana. Data ini menggambarkan persebaran luas lahan pertanian berdasarkan ukuran lahan, yang digunakan untuk menghitung distribusi tanggal penanaman padi. Pada figur 2 diperoleh data yang termasuk data kuantitatif, yaitu diagram titik. Data ini bersumber dari simulasi APSIM, sehingga data tersebut tergolong ke dalam data sekunder. Data yang dikumpulkan berupa hari penanaman beras, hasil panen gandum, dan produktivitas padi gandum. Pengambilan data bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya keterkaitan antara hari penanaman beras dan hasil panen gandum. Data di atas merupakan simulasi hasil pertanian yang menunjukkan hasil produksi padi pada data A, hasil produksi gandum pada data B, dan hasil produksi sistem padi gandum pada data C. Dalam kilogram per hektar di bawah berbagai tanggal penanaman padi. Pada figur 3, diperoleh data jenis OGIF yang tergolong ke dalam data kuantitatif. Data ini bersumber dari data satelit sehingga tergolong ke dalam data sekunder. Data yang dikumpulkan berupa tanggal penanaman padi dan persentase ukuran lahan di Haryana dan Punjab. Pengumpulan data bertujuan untuk mengetahui tanggal penanaman dan korelasinya dengan persentase area lahan. Data ini menunjukkan persentase luas area yang ditanami padi berdasarkan tanggal penanaman di Punjab yang di, yang di sini diwarnai dengan warna hijau, lalu dan Haryana yang warna biru selama musim tanam 2018 dan 2019. Garis merah merupakan rata-rata lintas negara bagian. Data ini memberikan gambaran tentang pola penanaman padi di kedua negara bagian tersebut selama 2 musim tanam tersebut. Lanjut, pada figur 4, diperoleh data dengan jenis data OGIF atau tergolong ke dalam data kuantitatif. Data ini bersumber dari data iklim jangka panjang, yang merupakan termasuk ke dalam data sekunder.
Data yang dikumpulkan berupa tahun penanaman dan persentase area penanaman pada beberapa skenario dan skenario kumulatif. Pengumpulan data bertujuan untuk mengetahui keterkaitan antara lamanya penanaman dan luas area pertanaman. Data ini menunjukkan distribusi persentase luas area yang ditanami padi berdasarkan tanggal penanaman di bawah skenario yang berbeda dari ketersediaan tenaga kerja. Garis vertikal merah dan biru mewakili tanggal ambang batas di mana penalti hasil produksi gandum dan padi dimulai secara berturut-turut. Data ini memberikan informasi tentang dampak keterlambatan penanaman padi terhadap hasil produksi padi dan gandum. Pada figur 5 diperoleh data diagram batang yang tergolong ke dalam data kuantitatif. Data ini bersumber dari website yang sehingga kita bisa menggolongkan data tersebut dalam kelompok data sekunder. Data hasil produksi padi dan gandum di Haryana dan Punjab pada setiap skenario waktu penanaman dikumpulkan untuk mengetahui kemungkinan-kemungkinan hasil yang akan didapatkan pada rentang waktu penanaman yang berbeda. Data ini menunjukkan persentase kerugian produksi padi dan gandum dibandingkan dengan skenario A, yaitu baseline, di bawah berbagai skenario keterlambatan penanaman padi. Data ini memberikan informasi tentang dampak keterlambatan penanaman padi terhadap hasil produksi padi dan gandum. Pada figur 6 diperoleh data OGIF, sehingga tergolong ke dalam data kuantitatif. Data ini juga bersumber dari website. Sini kita memasukkan ke dalam kelompok data sekunder. Pengumpulan data masa penanaman dan lahan yang menghasilkan pada setiap skenario bertujuan untuk mengetahui prevalensi antara masa penanaman dan luas lahan yang dapat dipanen. Data ini menunjukkan tren luas area panen padi di bawah berbagai skenario dan jumlah kejadian kebakaran serta data PM2,5 historis tahun 2018 dan 2019 di atas pusat Delhi. Data ini memberikan informasi tentang tren panen padi di bawah skenario yang berbeda serta informasi tentang kejadian kebakaran dan tingkat polusi udara di wilayah tersebut. Dari data ini dapat kita ambil kesimpulan bahwa pandemi COVID-19 dan kekurangan ketenaga kerja pertanian dapat mengancam produktivitas pertanian dan keamanan pangan di Indonesia. Di, di India, terutama di negara bagian Punjab dan Haryana. Keterlambatan dalam penanaman dan panen padi dapat menyebabkan kerugian produktivitas dan kerugian ekonomi yang signifikan dalam sistem tanam padi gandum di India bagian barat laut. Keterlambatan penanaman padi juga dapat memperburuk polusi udara di musim dingin dengan risiko kesehatan yang terkait. Solusi teknologi seperti penanaman langsung padi, penanaman stager nursery, dan diversifikasi tanaman dapat membantu mengatasi tantangan yang dihadapi oleh kekurangan tenaga kerja pertanian akibat pandemi COVID-19, serta berkontribusi pada keberlanjutan pertanian di wilayah tersebut. Untuk soal nomor 3, yaitu yang bagian B, soal reflective assessment. Tuliskan peningkatan pengetahuan dan keterampilan Anda setelah mempelajari materi statistika pertanian sampai saat UTS ini. Yang pertama, dengan mempelajari statistika pertanian, saya mampu mengidentifikasi konsep-konsep statistika yang penting dalam pertanian dan perikanan. Yang kedua, dengan mempelajari statistika pertanian, saya mampu menerapkan konsep-konsep statistika dalam bidang pertanian dan perikanan. Yang ketiga, dengan mempelajari statistika pertanian, saya mampu menginterpretasikan hasil analisis statistika dari permasalahan di bidang pertanian dan perikanan. Baiklah, sekian penjelasan dari saya pada kesempatan kali ini. Terima kasih sudah menonton. Saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.